Oke, Wirausaha Muda Gajah Mada. Balik lagi sama saya Iksan. Hari ini kita udah kedatangan tamu nih di Wiragama Insight. Ini sesepuh. Alumni UGM juga. Usahanya Cokles. Namanya Mas Rehan. Selamat datang Mas Rehan. Terima kasih. Gimana nih kabarnya hari ini? Apakah lagi sakit atau lagi sehat atau lagi banyak duit atau nggak punya duit? Nomor 2 dari belakang. Lagi banyak duit. Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi gini Mas, mungkin kita hari ini ngobrol-ngobrol aja lah, gitu, nyantai. Kita bahas tentang usaha. Cokles, nanti biar bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang dengerin. Soalnya di UGM itu lagi ada program baru, namanya Wirausaha. Bukan program baru sih, program lama yang dilanjutkan dengan nama baru. Namanya Wirausaha Muda Gajah Mada. Oke. Nah, dan kami itu ingin mengundang pengusaha-pengusaha alumni UGM yang udah sukses gitu. Alhamdulillah. Mungkin pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan adalah, Mas Rehan itu waktu kuliah itu dulu tuh gimana nih? Maksudnya tuh jurusannya apa? Kemudian juga apakah aktif di organisasi atau aktif ikut lomba atau berprestasi atau gimana nih? Boleh ceritain dari situ dulu deh. Saya mahasiswa kupu-kupu mati. Kuliah pulang malamnya party. Gak bercanda. Nanti dihapus aja itu. Gak ada di sini, gak ada. Ya, jadi gini. Jadi awal dulu memang saya suka keteknikan, mekanikal, elektrikal gitu-gitu dari SMA. Dan dari SMA juga udah sering ikut olimpiade fisika ya. Oh, pinter berarti ya? Insya Allah. Oke. Nah, seneng dengan hal-hal yang berbau mekanikal lah, dengan perhitungan mekanis, terus hal fisika gitu kan. Nah, kemudian kebetulan ada peran dari bapak itu kerja di pabrik pupuk, ya, boleh sebut namanya? Boleh. Petrokimia Gresik namanya. Nah, bapak juga seneng banget hal-hal mekanis, jadi kelistrikan, mekanikal, dari kecil memperhatikan itu, jadi seneng gitu kan. Nah, terus mengambil jurusan namanya Teknik Pertanian. Teknik Pertanian. Angkatan nggak usah sebut ya. 2009 kayaknya. 2008. Selisih 1 tahun. Saya udah sepuh banget. Jadi 2008 itu masuk apa lulus? Masuk. Lulus kuliah tahun berapa? 2008. Nah, dari situ saya merasa jurusan saya ini kayaknya cocok lah buat apa namanya, keminatan yang sudah timbul dari awal gitu. Kebetulan dari awal pengen mengulik bahan-bahan pertanian yang kiranya itu anti mainstream. Jarang orang ngulik kokoa atau coklat, gitu kan. Jarang orang ngulik gula yang sehat, gula aren dalam hal ini. Rata-rata teman-teman dan senior-senior saya di kampus nguliknya ya pengeringan padi, jagung, gabah gitu-gitu yang umum, yang universal. Nah, karena saya pengen ya membuat sesuatu yang beda gitu kan, dari awal memang niatnya kuliah, ya udah. Saya tuh dulu kuliah tuh lurus, gak ikut organisasi. Masya Allah. Enggak sih, organisasinya di luar. Oh, di luar. Di luar ikut pencak silat. Oh, pencak silat. Nah, dari pencak silat. Nah, ya sudah, karena senang aja gitu. Bukan senang berkelahi, tapi senang aja gitu. Nah, ya udah, terus selama perkuliahan, organisasi di kampus, jujurly saya tidak ikut organisasi, berteman dengan siapapun. Kuliah menyenangkan karena memang niatnya dari awal pengen ngulik gimana buah kakao percoklatan itu barangkali jadi bekal nanti setelah lulus kuliah. Cuma itu aja. Oke. Berarti memang dari awal itu udah punya tujuan nih masuk ke pertanian itu, atau tadi teknologi pertanian berarti? Teknologi pertanian masuk itu udah punya tujuan. Kan banyak juga orang itu masuk kuliah itu nggak punya tujuan, ujung-ujungnya bilang salah jurusan gitu. Nah, itu dia. Sebenarnya agak nggak boleh bilang salah jurusan ya. Salah jurusan, buktikan kalau kamu itu salah jurusan atau memang kamu pinter gitu. Oke. Nah, kalau memang pinter ya jurusannya bener di situ. Nek salah jurusan ya tentu IPK dari semester ke semester nggak baik karena nggak ada motivasi ya kan. Nah, terus terjun ke dunia wirausaha ini juga karena saya kejebak, Mas. Oh, kejebak. Mungkin teman saya yang mendengar ini mulai ketawa kali ya. Ya itu salah pergaulan. Oh, salah pergaulan. Salah pergaulan. Kita tahu sih, benar pergaulan atau salah pergaulan. Boleh aku bilang, dulu kan pengennya itu karena orang tua pegawai ya. Saya memandang itu, kemudian teman-temannya bapak saya juga pegawai semua. Pengennya itu juga bekerja, pengennya itu. Nah, karena salah pergaulan tadi itu, saya kejerumus ke dunia wirausaha. Gaulnya sama siapa nih? Gaulnya sama pengusaha, Mas.
Ternyata bener sih. Awal-awal kayak berat banget ya jalani hari-hari ya gitu kan. Kemudian nggak tahu ada keyakinan di dalam diri itu terusin aja ini pekerjaan ini gitu, usaha ini terusin aja dan mungkin Tuhan berikan jalan, Tuhan berikan semesta yang mendukung sampai sekarang tuh seperti disupport gitu jalannya Cokles gitu. Nah itu masuk ke Coklesnya ini, kenapa yang dipilih coklat bukan yang lain? Ya, jadi ceritanya itu, saya itu kan lulus kuliah, apa sih anak-anak dulu tahun 2012, saya lulus 2012. 2012. 2008 kuliah, 2012 lulus. Alhamdulillah 4 tahun. 4 tahun, tepat waktu. Wah. Cum laut. Oh. Ya. 3,75. 75. Oh 75 mantap. Susah itu susah. Di UGM susah itu. Kayak beruntung aja sih mas. Kebetulan pas itu saya bikin usaha kafe warung burjo gitulah ala-ala begitu. Pas masih mahasiswa. Pas sudah lulus. Oh, sudah lulus. Saya itu orangnya setia dan fokus. Asik. Kata orang begitu sih. Kok membranding diri ya? Kata orang setia dan fokus gitu. Katanya lah ya. Insya Allah sih setia, insya Allah. Amin. Nah, terus di satu warung saya itu ada menu namanya coklat panas gula aren. Nah, coklat panas gula aren, kebetulan skripsi saya tentang cocoa dan palm sugar gula aren kristal atau sebutannya gula semut. Nah, thanks to para dosen yang membantu, terima kasih banget gitu kan mengenalkan ke gula semut, para dosen-dosenku, kemudian para profku juga gitu kan. Nah, saya merasa iklim di kampus itu mendukung banget gitu loh mas. Dikenalkan ke petani, kemudian dikenalkan cara kerja petani itu bagaimana, terus bukan sekedar pengabdian ya, tapi berkelanjutan gitu kan. Setelah lulus tetap hubungan baik dengan petani gula semut, dengan petani biji kakao. Itu yang membuat saya tuh merasa ini sayang banget kalau berhenti sampai di sini gitu. Sehingga terus riset ala kadarnya ya kan, ketemulah namanya produk Cokles gitu. Ceritanya gitu. Es coklat gitu. Nah tadi kan ngomongin apa, iklim di kampus itu mendukung dengan tujuan Mas Rehan sendiri untuk mengembangkan atau membangun bisnis coklatnya ini. Ya. Nah banyak juga biasanya ya, selain tadi mahasiswa itu bilang salah jurusan, itu biasanya juga ilmu kuliah nggak kepake kayak gitu kan. Banyak juga yang bilang kayak gitu kan. Udah lulus, udah kerja, ujung-ujungnya yang dulu kuliah itu nggak dipakai. Nah, gimana pendapat Mas Rehan tentang itu? Gini satu hal buat adik-adik. Jadi perlu disadari, mungkin ini nggak sampaikan saat perkuliahan ya. Ya mungkin ada kesempatan di sini saya pengen sedikit mensupport adik-adik yang merasa salah jurusan. Tuhan tuh maha kaya sebenarnya. Jadi segala aspek itu bisa jadi sumber kekayaan. Terus terang gitu ya. Mau bekerja, mau berwirausaha juga itemnya banyak, pekerjaan juga itemnya juga banyak, pilihannya. Jadi semaha kaya itu Tuhan. Jadi kalau adik-adik merasa salah jurusan, coba lebih luas pergaulan. Nah, coba lebih, mungkin di situ adik-adik merasa seperti katak dalam tempurung gitu. Wah, kok seperti dalam tempurung ya, panas gerah gitu kan. Bolehlah sesekali setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap hari namanya. Main ke coffee shop everyday. Main ke coffee shop, temuin orang-orang di sana, ajak obrolan, bukalah 1-2 kata obrolan. Dari situ mungkin dapat sebuah insight ya. Karena saya pikir sekarang coffee shop berjamur banyak di Jogja dan obrolannya pun saya dengar sedikit nguping ke teman-teman adik-adik yang lagi nongkrong di situ. Omongannya pun berbobot gitu, nggak ngambang, lebih dekat dengan teknologi, ngomongin peluang, ngomongin sudah pinter gitu ada sekarang. Kalau merasa salah jurusan, mungkin nggak di situ tongkrongannya, pindah ke tempat tongkrongan lain. Dari situ barangkali ya kan, yang ada dikerjakan saat ini di kuliah saat ini itu ada relate, ada kongruen gitu. Itu pasti ada gitu. Dulu bahan-bahan pertanian tuh jadi kayak boleh ku bilang sampingan gitu loh. Ngapain kuliah pertanian? Teknik pertanian lagi. Bahasa apa? Traktor dan sebagainya. Man, come on. Hari ini 2026 ya. Coffee shop mana yang nggak nyenggol bahan pertanian? Ya betul. Semua. Semuanya nyenggol namanya kopi Arabica, kopi Robusta. Ngomongin single origin. Ngomongin bagaimana fermentasi kopi, cherry kopi. Kemudian petani kopi. Itu dari satu kopi aja. Belum lagi nyenggol nih biji kakao.
buah kakao dari single origin mana, kakao Lampung, kakao Jawa, atau kakao Sulawesi, mana yang menurut kalian the best rasanya, aftertaste, ngomongnya seperti itu. Nah, kita melihat coffee shop tuh saya lihat seperti sebuah cerminan yang hari ini lagi dikerjakan anak-anak muda ya kan saat ini. Dan itu aku pikir sebuah ekosistem yang terus berkembang gitu kan. Nah, belum lagi ngomongin desain, ngomongin seninya, ngomongin, jadi please jadi anak kreatif gitu. Jangan sampai jadi katak dalam tempurung, adem, enak, anget, anjir panas lama-lama gitu kan. Lupa kalau dirinya dalam tempurung. Ayo keluarlah gitu kan. Dalam hal positif ya, tidak dalam hal negatif ya. Nah, hari ini saya lihat teman-teman juga gaya hidup udah mulai berbeda. Kalau zaman dulu gaya hidup yang hedon itu dugem, Mas. Kalau sekarang gaya hidup asik itu olahraga. Mau lari, mau padel, mau tenis, ya kan. Mau olahraga bola. Jadi di situ Udah jadi apa? Lifestyle. Nah, insya Allah nggak salah jurusan kok. Ya, gitu. Berarti kan tadi kalau dengar dari penjelasannya Mas Rehan, harus kitanya yang proaktif. Kita proaktif cari relasi, cari tongkrongan yang mungkin relate sama karir kita gitu kan. Jadi jangan diem aja di tempat gitu. Betul. Tadi juga ngomongin soal apa? Pertanian yang itu notabene adalah pangan. Ya mau nggak mau kan pangan itu kebutuhan primer. Pasti dibutuhkan kan. Pasti betul. Tapi banyak juga orang yang kayak yang mau mulai usaha gitu ya. Jangan kuliner dong, bosen gitu. Masa kuliner doang usahanya, harus yang berteknologi tinggi, harus energi terbarukan, ekonomi sirkular gitu kan. Ada juga yang alirannya memang high tech yang seperti itu gitu. Tapi menurut saya bisnis kuliner itu atau F&B sekarang lebih dikenalnya nggak akan mati gitu karena kebutuhan primer. Iya, pokok. Iya, kebutuhan pokok ya gitu. Yes. Nah, terus dari tadi kuliah terus bangun usaha, berarti bangun usahanya itu pas udah lulus atau pas masih kuliah Mas merintisnya? Gatel sebelum lulus. Nah, saat skripsi itu salah pergaulan. Harusnya aku ngelamar kerja, lupa nggak tak melamar. Jadi sampai sekarang ijazahku asli, belum pernah dilegalisir. Belum pernah difotokopi. Saya sudah deg-degan tadi ngomongin ijazah asli. Enggak nyenggol ke situ ya. Enggak maksudnya ijazahku itu sampai sekarang belum pernah ngelamar kerja gitu. Oh iya. Belum pernah. Jadi nggak pernah dipakai lah ya. Belum pernah original, belum pernah kesentuh mesin fotokopi, ya udah itu. Awas disemutin apa jadi dirayapin gitu. Jangan lupa naruh. Iya. Oke, berarti tadi kan bisa dikatakan mulai itu pas sebelum hampir lulus lah ya, mungkin lulus, 1 tahun sebelum lulus itu udah mulai ketertarikan ke wirausaha, terus nyemplung, begitu lulus langsung buka. Iya. Boleh diceritain nggak Mas? Jangan yang suksesnya. Ini. Strugglingnya Mas, buka. Dibalik dulu biar nggak pusing. Oh jangan ya. Jadi ini coklat ya kan. Kalau aku melihat dari tahun 2014 sampai 2026 berarti sudah berapa tahun ya? 26, 14, 12 tahun. 12 tahun hari ini. Ulang tahunnya coklat tuh Juni. Ya, Juni besok tahun ke-12. Gemini berarti dia. Iya, Gemini. Dia punya sisi dua kepribadian ya kan. Kadang pahit, kadang enak. Jadi sisi pahitnya adalah saya itu sempat tidak percaya Tuhan saat itu ya. Waduh. Wah, berat. Karena saya seperti menagih janji. Katanya kalau udah nikah dilancarkan rezekinya. Katanya kalau udah punya anak dilancarkan rezekinya. Sesulit itu saya untuk merintis Cokles dorong gerobak. Oke. Dorong gerobak. 2014 itu. 2014. Jadi kafe saya saat itu bangkrut, roboh, kemudian hanya tersisa 1 gerobak kasir. Ya kan, gerobak kasir itu gimana caranya supaya saya bisa menghidupi anak dan istri saat itu. Istri masih hamil, belum lahir. Nah, kemudian tinggal di rumah kontrakan, ukuran 3x3, atapnya seng. Kalau siang panas banget, auto stres, ya kan. Kondisi hamil tua, saat itu kok ngerasa mana janji yang dijanjikan tuh mana gitu kan. Nah, ternyata dari situ ada sebuah nilai kesabaran ya. Oh tidak boleh ngomong seperti itu. Sedikit lagi nih janji Tuhan itu ada nih rezeki untuk orang yang menikah. Tidak boleh ditiru, tidak untuk ditiru ya, tidak untuk ditiru karena ini mungkin sebuah jalan garis kehidupan saya pribadi, hanya menyampaikan saja. Saya nikah umur 22. 22. Masih muda. Muda banget. Untuk cowok muda banget. 22 tahun, setengahnya nekat gitu kan. Nah, kemudian
nggak setengah nekat, full nekat. Nah, terus kemudian bangun usaha, bangkrut, tersisa satu gerobak kasir. Ini saya harus ada pemasukan hari-hari. Di dalam gerobak itu ada bahan cokles. Jadi sudah jadi bahan yang sudah bubuk seperti ini. Kan ini biji kakao, ini disangrai, ini udah di grinding. Nah, tinggal ini yang bubuk original cokles ya. Dari sini saya melihat sebuah peluang gitu. Oh, berarti ini jangan-jangan jalan rezeki ini gitu kan. Saya merubah ini bagaimana caranya bisa diminum setiap hari, bisa reliable, bisa tak jual keliling. Nggak punya modal, nggak punya uang samsek, di dompet cuma ada 5.000, di ATM kosong. Ngenes banget. Saya beli es batu yang kilonan yang plastik itu entah air matang ya udahlah, I don't know. Saya beli itu, saya keliling dorong gerobak. Hari itu juga saya keliling dorong gerobak dari tempat penitipan gerobak, thanks to UNY kampus sebelah. Terima kasih banget karena itu area saya dorong gerobak di situ, muter Kejayaan, muter di Pangkalan Karangmalang situ. Nah, saya ngetem di situ ada namanya Taman Kuliner UNY saat itu ya. Nah, ngetem di situ, saya jualan dorong gerobak selama 1 tahun tanpa berhenti. Nggak ada libur. Tiap hari. Hujan pun jualan. Sampai diledekin sama sebelah. Mas, hujan-hujan jualan es. Biar aja, aku jualan buat yang panas dalam. Resek banget. Ya udah, jualan es coklat. Nah, nggak ngerti. Mungkin ini yang kalau tiba-tiba kemarin saya nyerah ya, mungkin tidak jadi jalannya ya. Terus berusaha positif, berpikir positif. Hari itu alhamdulillah laris. Nggak ngerti orang datang dari mana. Oh, ternyata ini janji Tuhan nih, janji Allah nih. Orang datang beli, rasain, Mas ini coklatnya enak. Berapa harga? Saat itu harganya masih murah banget. Nah, murah banget harganya. Nah, sekarang juga masih murah, Mas. Sekarang masih murah, iya. Sekarang masih murah. Iya, murah lah dari petani. Nggak kulaan ada ya. Nah, udah. Dari situ saya dorong gerobak. Singkat cerita, baguslah penjualan bagus, saya jaga kualitasnya, kemudian bisa nyewa 1 outlet kecil gitu kan, terus kemudian berkembang begitu. Berarti outlet pertama yang di Pandega itu atau ada sebelumnya? Outlet pertama di UNJ yang dorongan gerobak, saya anggap itu outlet pertama dorong gerobak itu, yang kedua di Pandega gitu. Terus di UGM dan sebagainya, itu kan jalan cerita ya. Kalau diterusin sampai sekarang, ini saya info aja, Cokles itu udah nggak ada, tinggal 1 cabang. Yang di Pandega itu? Yang di Pandega. Jadi, benar-benar. Jadi hari ini tahun 2026, jangan dikira Cokles gede. Iya, dulu sempat orang mengenal Cokles di mana-mana. Tapi hari ini saya cabang cuma saat ini sementara tinggal 1. 1 dulu, ada dulunya ya. Iya. Ada pengen juga nambah sebenarnya. 1 dulu di Pandega. Gitu. Berarti kan kalau dari fase tadi ya, mungkin sekarang kan eranya Gen Z. Gen Z itu biasanya itu banyak dikenal dengan mentalnya itu instan. Jadi ingin sesuatu, kalau misalkan mengusahakan sesuatu itu tuh hasilnya tuh pingin secepat-cepatnya gitu kan. Nah, kalau misalkan dari ceritanya Mas Rehan tadi, itu kan sebelum buka outlet pertama aja, itu perlu dorong gerobak dulu 1 tahun. Itu kan proses kan. Jadinya nggak, contoh misalkan baru dorong gerobak 1-2 bulan tiba-tiba jadi orderan banyak, kemudian bisa buka cabang, kan tetap ada proses yang nggak sebentar juga sebenarnya. 1 tahun itu dorong gerobak kan lumayan untuk lulusan S1 UGM cum laude. Dorong gerobak malunya luar biasa, Mas. Asli malunya luar biasa. Nggak usah ngomong gengsi, Mas, asli. Iya, gengsi aslinya itu. Pasti. Iya. Nah, di situ kan kayak waduh, kok malah jualan gerobakan gitu kan. Pasti yang ngomongin juga banyak macam gitu. Banyak. Tapi ada yang lucu juga sebenarnya. Kalau saya kan dari desa. Itu biasanya tuh kalau jurusan kuliahnya itu berbau dengan pertanian. Ketika pulang kampung, pasti orang-orang itu biasanya pada komen. Komennya itu ngapain pulang-pulang ngebon, bertani, kemudian atau melihara kambing gitu kan. Udah disekolahin tinggi-tinggi, S1 bukannya kerja di bank, malah pulang ngerjain kebun. Padahal S1-nya pertanian. Justru kan harusnya benar kan. Nah, kayak Mas Rehan misalkan S1-nya pertanian nih, jualan Cokles, benar dong harusnya, karena masih relate dengan dunia pertanian. Mungkin nanti ditambahin teknologi segala macam kan jadi lebih oke lagi. Nah, dari situ menurut Mas Rehan, pas waktu itu merintis ya, pasti kan ada
banyak omongan-omongan dari orang nih. Banyak. Oh, si Tehan gini-gini. Nah, gimana cara handle noise dari sekitar? Iya, cukup mengganggu. Itu cukup toksik juga di pikiran saat itu, ya kan. Saya merasa omong-omongan seperti itu nggak usah ya nggak bisa. Mereka tetap masuk di pikiran sih, tetap mengganggu pikiran. Sempat pengen berhenti juga jualan coklat, sempat pengen ngelamar kerja aja karena saking menyerahnya, saking tipisnya saat itu gitu kan. Tapi nggak tahu, ada dorongan kuat, mungkin doa ibu dan doa bapak saya, orang tua saat itu. Jangan jalanin aja. Jadi ini nih saya mau ngomong sebuah kata konsisten, ya kan. Orang bisa konsisten, ini kan ngomong belak-belakan aja ya, Mas ya. Ngomong apa adanya aja ya. Orang bisa konsisten kalau ada hasil. Betul. Punya idealisme kuat, kenceng banget idealisnya, nggak ada hasil, melintir. Betul. Betul. Udahlah. Realistis lah. Realistis untuk memenuhi kehidupan hari-hari butuh sebuah hasil, ya kan? Lu boleh idealis banget, idealis kenceng banget, lurus, kotak, kaku, ya kan? Tapi ya udahlah, kalau misalkan nggak ada hasilnya belok. Nah, kok ya alhamdulillah Allah paring, coklat itu ada hasilnya, meskipun hanya untuk bertahan hidup saat itu. Di bulan keberapa Mas baru? Lupa saya. Oh, lupa. Nggak ngerti, nggak ngitung. Udah lama, lebih dari 10 tahun lalu. Iya, jadi ya udahlah, yang penting hasil. Nah, ngomongin soal Gen Z, ada Gen Z yang lebih seneng hasil yang instan. Sebenarnya tidak salah juga, tidak salah juga. Memang mungkin kondisi saat itu saya, abang kalian nih, tidak mendukung ekosistemnya. Media sosial nggak begitu kencang, internet lemot, beli modem harus digesek, buffering masih nut gitu kan. Telepon Senin jawabnya Kemis dan sebagainya. Lah mungkin ekosistem saat itu lagi nggak bagus-bagusnya, tidak mendukung gitu kan. Nah, hari ini adik-adik, kenapa adik-adik Gen Z itu cenderung cepat berpikir cepat? Karena memang ekosistemnya sudah semudah itu gitu. Nah, kita aja nih yang orang tua kadang-kadang ketinggalan. Udah, gitu aja. Nggak ada yang salah dari Gen Z. Mungkin gitu. Tadi kan ada proses yang saya highlight ya. Ada proses, terus ada konsistensi. Nah, terus juga banyak penyakit zaman sekarang tuh namanya overthinking. Overthinking. Jadi belum melakukan sesuatu, tapi pikirannya udah kemana-mana gitu. Nanti kalau gini gimana ya. Jadi kekhawatiran berlebih. Pernah nggak Mas Rehan mengalami hal itu gitu? Pernah. Ambil resikonya atau tidak kemana-mana. Oke, berarti pilihannya cuma dua. Ambil resikonya atau tidak kemana-mana. Pilihannya, tapi ya tetap terukur ya. Tetap terukur. Nah, maksudku overthinking, apalagi kalau kalian Aries ya, Tadi Gemini, sekarang Gemini. Karena saya seorang Sagittarius, jiwa saya bebas ya kan. Saya green flag ya kan. Green flag. Katanya kalau Aries tuh overthinkingan ya, nggak tahu ya. Ya kalau mengatasi overthinking kan salah satu dari kata seuzon ya. Maksudnya ada sebuah dalil ngomong ma'adhoni hamdi. Jadi aku Allah beserta persangkaan kalian. Kalimat ini yang dulu bapak saya bilang, karena saya dulu SMA overthinking abis sampai ngerasa down banget. Dari SMP kota, kemudian saya nggak bisa masuk ke SMA favorit di kota tersebut. Dibuanglah saya ke SMA pinggiran saat itu. Jauh dari rumah, mental drop, kayak ngerasa gitu kan, kayak nggak sesuatu diinginkan, patah gitu kan. Nah, terus bapak saya bilang, nggak usah berkecil hati seperti itu. Kamu harus berpikir yang positif. Ana ma'adhoni hamdi. Gitu. Jadi ana itu aku Allah beserta persangkaan kalian. Jadi kajian gini ya. Ya kan, hanya mengulang kalimat bapakku sih. Terus kayak nggak alim-alim banget juga. Kalau buat belajar. Iya gitu. Nah, ternyata dari persangkaan itu timbullah sebuah afirmasi positif gitu kan. Kemudian saya bertemu dengan teman saya yang bekas MLM gitu kan. Nah, ada baiknya juga teman bekas MLM. Jadi afirmasi positif itu kalau bisa digambarkan di atas kertasan. Jadi sebuah kayak law of attraction. Iya. Nah, sebenarnya law of attraction itu kan sebuah prasangka baik dan positif ya kan. Nggak mungkin kita menggambarkan bencana di 2026. Itu nggak mungkin gitu kan. Adanya kan capaian 2026, gambar apa gitu, mobil, gambar holiday kemana. Nah, itu yang memecah supaya adik-adik tidak overthinking. Gambarlah sebuah cita-cita, gambar. Trust me it works.
memang kayaknya remeh yang gambar di sebuah kertas ya, tapi itu Iya. yang kulakukan. Setuju. Iya, gambar di sebuah kertas, tempel di dinding, dan ajaibnya nggak ngerti, ya kan? Mungkin ini jalannya Allah berikan jalan, semua yang tak gambar jadi terjadi. Gitu. Tapi kan tadi kan kalau ngambil dari Mas Rehan tadi, Nah, kita berpikirnya kayak gimana, itu nanti yang akan kejadian kayak gitu. Misalkan kita berpikirnya positif, wah nanti begini begitu segala macam, Iya. ya mungkin tinggal nunggu waktu aja untuk nyampe itu gitu. Jadi Betul. afirmasinya termanifestasi dalam Iya. di beberapa tahun kemudian lah. Iya. Mungkin kadang-kadang juga ada orang iseng-iseng nulis namanya tuh dream book sama mind map gitu Iya. kan, ditulis. Iya. Begitu beberapa tahun kemudian dibuka, wah ternyata yang ini udah selesai nih di checklist. Iya, dia kesampaian. Iya betul. Iya. Kadang kita nggak sadar bahwa nggak kita sadar. tuh Betul. pernah menginginkan itu atau pernah berdoa untuk itu, Iya. dikabulkannya beberapa kemudian. Iya. Katanya doa itu akan dikabulkan di saat waktu yang tepat atau di saat kita sudah Iya. siap untuk menerima itu. Yes. Contoh mungkin kalau dari saya sendiri mungkin dulu nyari-nyari investor sulit gitu kan. Tapi begitu bisnisnya kita udah layak, investor datang Betul. sendiri buat nawarin kan. Iya. Berarti saat itu Iya. kita belum Betul. pantas gitu. Belum pantas. Begitu belum. udah pantas datang Iya. sendiri semua tawaran gitu. Betul. Mungkin Mas Rehan juga mengalami hal kayak gitu juga gitu. Iya. Nah, Itu juga. ngomong-ngomong tadi soal investor, di perjalanannya Chocless melibatkan investor nggak? Tidak. Berarti bootstrapping. Saya itu berjalan tidak pakai utang bank, tidak pakai investor, berjalan sendiri, melangkah dengan kemampuan yang ada kemampuan melangkah, nggak ada kemampuan, ya udah diem dulu gitu, Berarti nabung gitu. Pure cash flow diputar, digulung, profitnya ditanam lagi jadi modal, Iya. makin besar. Berarti murni seperti itu, Mas. Murni kemampuan berdikari, Berdikari. merdeka, Berdiri di kaki sendiri. berdiri kaki sendiri, beneran. Soalnya kan ada tren sekarang itu kalau bisnis mahasiswa yang dibangun dari mahasiswa itu baru ide, biasanya udah sibuk cari investor kan. Ya. Sekarang tuh banyak yang modelnya kayak gitu. Ide, bikin bisnis plan, dipitchingkan Ya. untuk dapat pendanaan dari investor. Wah. Nah, menurut Mas Rehan itu kapan sih waktu yang tepat kita mendapatkan investor, atau kapan sih waktu yang tepat investor itu untuk injek di bisnis kita, atau Mas Rehan memang benar-benar aliran yang kayaknya nggak usah pakai investor deh. Nah, untuk umur saat ini mungkin belum lah untuk menghindar investor ya kan. Tapi yang namanya rezeki itu kan rahasia ilahi ya. Jodoh mati rezeki itu rahasia ilahi. Semua kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa meminta, kita juga nggak bisa memajukan atau memundurkan. Nah, kalau orang itu pede dengan bisnisnya, kemudian dari mana nih pede? Sekarang kan anak-anak kan suka ngomong by data gitu kan. Kalau PD dengan laporan keuangan by datanya dari tahun ke tahun, kemudian dari iklim ekonomi saat ini sudah lagi seksi-seksinya, lagi sehat-sehatnya ya kan. Ya, itu menjadi pilihan masing-masing. Boleh iya, boleh enggak. Nah, mungkin tahun ini iya, mungkin tahun depan enggak, atau dibalik tahun ini enggak, tahun depan iya pakai investor. Tandanya apa? Tandanya bisnisnya growth. Apa tanda-tanda bisnis growth? Salah satunya yang enggak mengenakan, salah satunya dijiplak. Ada penjiplak. Ya. Nah, itu berarti growth gitu kan. Nah, dari situ kembali lagi ke pengusahanya, kedewasaan berpikir dan kedewasaan timnya. Pengusaha yang sudah berani menggandeng investor dipastikan punya manpower yang bagus. Manpower itu kekuatan orang-orang yang bagus. Bukan manpower orangnya fitness semua gitu, enggak ya. Maksudnya pada timnya udah bagus gitu loh. Bukan ngomongin autopilot juga. Jadi bekerja berdasarkan SOP, kemudian kerjaannya bagus, timnya solid, pokoknya kerjaan bagus lah ya, dan segala macam etos kerja yang bagus. Nah, kemudian usahanya bagus, penjualan bagus. Terakhir untuk nge-tracing itu, untuk layer paling terakhir itu gaya hidup usahanya. Itu sering jalan-jalan ke luar negeri kah, sering modif mobil kah. Kayak siapa tuh? Kayak saya. Makanya saya nggak pakai investor. Investornya saya sendiri ya. Gitulah. Atau gaya hidup pengusahanya kelihatan hedon atau gimana gitu kan. Nah, dari situ kita bisa melihat sebenarnya orang ini etos kerjanya
bagaimana, bagus atau enggak misalnya. Nah, saya pikir begitu sih. Ya, berarti kan tadi kalau didengar dari penjelasannya Mas Rehan, lebih ke bisnisnya itu udah siap dulu kan? Maksudnya sistemnya udah siap, udah ada job desk, SOP, manpowernya udah ada, kemudian juga laporan keuangan udah oke. Baru nih gitu ke investor. Tapi kalau yang masih baru ide, belum tahu nantinya kedepannya gimana, tim juga belum kebentuk, kayaknya terlalu berisiko dan berbahaya kalau awal-awal udah pakai investor gitu kan? Iya. Karena Betul. aliran bisnisnya Mas Rehan sama saya mungkin mirip-mirip. Jadi ngegulung cash flow, profitnya dipakai lagi buat apa? Buat ngegedein modalnya. Betul. Jadi bisnis yang kita bangun itu tuh profitable gitu. Iya, betul. Tapi ada juga kan aliran bisnis yang dia tuh mengandalkan valuasi. Jadi Wah, ada tuh teman saya kayak gitu. Ada tuh, nggak usah sebut nama lah ya. nggak usah. Ada tuh. Jadi kan lebih ke valuasi itu dapat injek dari investor, digulung biar apa valuasinya jadi tinggi, terus kemudian dijual yang punya exit gitu kan? Iya. Nah kan ada yang kayak gitu tuh. Itu kan apa ya? Secara sustainability mungkin kayak kurang. Nah, kalau Mas Rehan mana? Aliran valuasi atau aliran profit? Bisa sedikit sharing tentang itu kak? Saya itu punya, saya boleh kalau berkenan ya, saya boleh menganggap saya punya bapak angkat lah istilahnya itu. Kiblat, yaitu ownernya warung SS, Pak Yoyo. Pak Yoyo. Nah, kita undang ke sini kali ya. Boleh. Kalau Pak Yoyo berkenan tuh, saya senang banget. Saya tuh selalu mendengarkan nasihat dan arahannya Pak Yoyo. Jadi beliau bilang yang ada dulu ini difokuskan. Kalau misalkan mau franchise, sebenarnya ini tuh yang minta franchise banyak banget mas. Saya nolain franchise banyak banget. Pasti banyak. Saya menganggap franchise dengan investor hampir-hampir sama lah ya. Maksudnya kita punya tanggung jawab ke franchisee-nya gitu kan. Nah, kalau mau franchise nanti dulu kuatkan sistemmu, ya kan. Franchise itu seperti kayak bonusan gitu loh mas. Ya. Jadi bikin cabang yang sehat, beliau nggak bilang banyak ya. Bikin cabang yang sehat, bikin cabang yang gemuk. Syukur-syukur banyak dan gemuk, ya kan. Dari situ sudah pasti tertata namanya manpower, SDM-nya tertata, sistem tertata, sistem kasir, sistem sekuritas juga tertata dan sebagainya. Tertata gitu loh, usahanya tertata gitu loh. Baru mas, setelah itu cari bonusan lah ibaratnya tuh. Apa itu? Franchise. Itu pun jumlahnya nggak sebanyak cabang yang sudah bakoh, yang sudah mengakar fundamentalnya. Begitu. Saya pikir-pikir, ternyata benar juga. Jadi ini untuk bisa turun-temurun dari generasi ke generasi itu butuh namanya kekuatan fundamental. Hari ini itu banyak banget orang-orang yang usahanya baru 4 bulan, setahun, maybe 2 tahun narik investor. Enggak salah sih, enggak salah sih. Tapi menurut saya ini aliran saya ya. Rehan Mazhab. Itu tuh kayak nggak tahu apa memang pengen cepet kaya atau pengen cepet valuasinya dilihat high, gitu. Mendapatkan insight yang sangat cerah gitu, orang-orang pada melihat. Nggak apa-apa, mungkin secara brand, secara cepat dan akselerasi dikenal semua orang gitu kan. Tapi kok saya lihat kropos, rasanya nggak enak, ya kan. Hari ini Senin, Selasa, Rabu beda-beda rasanya. Kuliner itu jiwanya ada di rasa, maka itu yang benar-benar gegem banget. Nah, saya tuh kagum dengan Pak Yoyo SS. memegang warung SS. Jadi saya coba tanya sama kamu, di setiap outletnya SS mana ada rasa beda-beda? Sama semua. Standarisasinya udah. Caranya bagaimana? Ya sistem itu. Sistem. Sekuat apa sistemnya? Nah itu, saya pengen ke situ gitu arahnya. Pengen kekuatan sistem dulu gitu. Nah, karena dari situ tuh usaha ini bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Saya punya anak saya punya anak saya nanti, saya jadi Mbak Buyut nih, punya anak. Ini bisa lestari. Ila yaumil qiyamah. Begitu maksudnya. Nah, apa jadinya kalau misalkan ini amburadul? Wah, enggak, saya enggak bisa bayangkan sih. Jadi, udahlah. Kita punya nilai angka-angka kecukupan gitu kan. Angka kecukupan. Udah boleh bermimpi, mimpi udah didapat, udah oke gitu. Maksudnya kalau mau menambah cabang, waktunya buka cabang ya buka, waktunya bertahan ya bertahan, nggak usah terlalu ngoyo gitu kan. Kalaupun ngoyo boleh, tapi terukur gitu, ada ukurannya gitu.
karena pengen mengejar IPO misalkan begitu, segala macam lah dilakuin, gandeng investor sana, investor sini, bikin cabang banyak, inseknya digedein dan sebagainya. Nggak salah sih, nggak salah. Itu mungkin mereka punya hitungannya sendiri gitu. Tapi kalau di pribadi saya mungkin saya nggak begitu gitu. Ya. Ini bebas. Ya, bebas. Dalam bisnis Pilihan. pilihan. Bukan berarti saya benar, nggak mutlak. Ini omongan saya nggak mutlak gitu. Betul. Gitu, Pak. Karena banyak juga kan yang di franchise-kan atau ya mungkin istilahnya waralaba atau dikemitraan kan gitu kan, itu juga kan banyak, karena belum tentu juga banyak cabang itu ya profitnya juga banyak gitu. Bisa jadi banyak cabang itu cost-nya banyak tapi ternyata nggak ada profitnya gitu. Itu juga bisa jadi kayak gitu. Iya. Nah itu kalau lihat bisnis dari Chocplus ini kan saya lihat kayaknya shifting dari B2C ke B2B tuh. Yes. Ya kan. Mungkin kan lebih cuan di B2B mungkin gitu kan. Nah, kalau dulu kan saya melihat pas saya kuliah itu banyak outlet Chocplus lah. Ya, Oppo Game benar. ada, Oppo ini ada, ke Pandega ada, terus ada beberapa lah yang sering saya lihat. Sekarang menyisakan satu. Cuma satu. Cabang. Nah, Cuma satu sekarang. tapi duitnya tambah banyak. Padahal cabangnya banyakan dulu. Alhamdulillah, amin, semoga ya. Nah jadi kan kenapa Iya. shifting dari B2C ke B2B? Ada arwah di belakang yang membisikin. Nggak gitu ya. Wangsit. Saya sempat, aduh jadi curhat sedikit, nggak apa kali ya. Nggak apa-apa. Ada demotivasi kerja saat itu. Saya mengalami mental sickness. Pas COVID atau sebelum? Sebelum. Tepatnya bulan April 2024. Itu saya memutuskan untuk menutup semua cabang. Oh, ditutupnya baru tahun lalu? Tahun lalu. Menutup semua cabang karena saya ngerasa bapak saya meninggal saat itu. 2024. 2024 April. Aku ngerasa nggak ada pegangan. Jadi ada buku, ayah ini arahnya kemana. Ya. Aku pikir saat itu saya merasa nggak terlalu lebay lah. Karena saya merasakan sendiri. Nggak ada pegangan, nggak tahu mau arahnya kemana. Biasanya aku pulang ke rumah, bapak nanyain gimana Chocplus, aku bisa jawab. Ya. Gimana Chocplus, kemudian bapak kasih ide, coba kasih ini, kasih itu. Dan it works, berhasil. Coba masukin ke resto-resto yang cabangnya banyakan. Aku coba, it works. Kayak seperti dipandu gitu kan. Saat itu bapak nggak ada panduan saya. Nyerah. Paham. Saya demotivasi kerja, malas kerja, maunya di rumah aja dan nggak tahu ngapa-ngapain. Stres. Ya karena bapak nggak ada itu, karena bapak meninggal di tangan saya saat itu. Jadi di rumah sakit Sarjito, bapak kena kanker darah atau leukemia, dan itu baru mau di kemo besoknya, malamnya subuhnya udah nggak ada gitu. Begitu terpukul saat itu. Jadi Mas ini gimana Chocplus cabangnya, waktunya anak-anak gajian, ada profit nggak? Mas sedikit banget, udah tutup aja. Tutup aja, cabang ini tutup. Ini tutup, udah tutup semuanya. Terus gaji anak-anaknya gimana? Kasih double, selesai kerjanya udah. baru banget ya, tahun lalu baru banget berarti. Iya, tahun lalu gitu. Jadi yang cabang UGM, UNY, Taman Siswa, kemudian di Jogja itu saat itu ada 12 cabang. Yang di Jakarta? Yang Jakarta juga. Udah tutup semua lah. Aku mau menenangkan diri. Memang sistemnya belum tertata dengan baik, gitu kan. Harusnya kan nggak boleh seperti itu. Ya. Apapun yang terjadi dengan ownernya, so must be go on, kata Bang Roma ya. Usaha tetap jalan. Nggak bisa. Tandanya apa? Sistemnya belum jalan. Ya. Sistemnya belum jalan. Jadi ya udahlah ya, saya harus bagaimana? Dah tutup, diam saya ziarah ke makam bapak. Saya harus gimana Pak? Sambil nangis. Saya harus gimana? Saya tolong dipandu dari atas sana, dipandu gimana caranya, nggak ngerti. Malamnya mimpi ada sebuah mimpi lah, nggak whatever lah kalian teman-teman ngomong itu jin atau makhluk halus yang masuk itu kan seperti ada bisikan di telinga. Jadi langkah-langkah yang sekarang saya ambil itu kayaknya nggak cuma dari ide aku sendiri, kayak nggak tahu ada intuisi lah sebutannya ya. Ada kasarnya ngomong bisikan gaib. Apa sih? Nah, untuk ini intuisi lebih tajam lagi gitu loh. Udah tutup, sisakan satu outlet di Pandega, Pandega digemukin,
apa yang kurang dibenahi, manajemen dibenahi, mumpung manajemennya langsing, nggak gendut. Ya. Jadi manpowerku saat itu gendut kan, udah potong-potong-potong langsing, jadi lean, ramping. Begitu lean, agile, Ya. lean and agility, Pasti. ramping dan lincah. Ternyata nggak ada gajah bisa menari. Mana ada gajah bisa menari, goyang nggak bisa. Timku dari banyak tinggal jebret 5 orang. Dari berapa tadinya? Dari 20. 20 Jadi 5 orang. Kurang 15. Menurutku udah ramping banget. Ku ajak mereka goyang. Kamu nyales ke hotel, resto, cafe, nothing tulus. Sebar aja coklat. Gak usah toleh-toleh pesaing, gak usah toleh-toleh. Kalau bisa ketemu ownernya, kasih aja price listnya. Udah, kerjain. Kita goyang. Kita rubah arah setirnya dari B2C yang biasa anak-anak itu ngeramut outlet, Iya. ngeramut drama-drama karyawan, ya kan. Sekarang banting setir. Kalau kalian mau ikut, monggo silakan. Kalau nggak mau ikut, silakan, itu pintu keluar, gaji tak dobelin. Aja double gaji saat itu. Ikut mas, siapa yang keluar? Alhamdulillah nggak ada yang keluar. Yang tim manajemen ini, oke 5 orang ya, 5 orang kita goyang bareng. Shopee dikencengin, jualan B2B. Ketok pintu, inovasinya inovasi B2B, business to business gitu kan. Ya udahlah, gaskan. Nah, udah. Ibaratnya sekarang saya masuk ke sebuah retail lah, boleh gue bilang lah ya. Nah, ya udah, sedikit promosi. Cokles ini sudah tersebar di seluruh cabang warung SS. Wah, 100 cabang lebih ya? Ada 100 Lebih cabang. kali ya. Di Malaysia kan ada, di luar. sama di Melbourne, di Australia juga ada. Nah, saya terima kasih ke Pak Yoyo, gitu kan, owner warung SS. Terima kasih banget, sangat-sangat terima kasih banget. Jadi dengan begitu aku bisa melanjutkan kehidupannya Cokles gitu. Nah sekarang anak-anak itu karena B2B jadi pede. Oh caranya begini mas, masukin ke hotel. Caranya begini, masukin ke resto. Ya. Termasuk berbanyak pertemanan, berbanyak relasi. Polanya udah ketemu lah ya. Polanya udah ketemu dan tidak capek. Resiko minim, drama minim. Betul. Begini toh ceritanya. Nah, terus salah satu teman ngomong 2026 ini apa yang bagus, usaha apa yang bagus. Teman saya ini bukan orang sembarangan, linknya banyak, konektivitasnya banyak. Jadi apa yang dia omongkan sudah pasti hasil dari insight yang dia dapat. Ya. Dia bilang 2026 bagusnya adalah supply chain. Oh, supply chain. Yes, supply chain. Hulu hilir berarti. Hulu hilir. Cokles banget. Berarti dari mulai perkebunannya. Yes, dari kebun kakao yang kita kelola, kemudian gula aren yang kita kelola, kemudian dari hulu sampai ke hilir, sampai ke coklat ini, supply chain. Dari pohon ke biji. Ya, dari biji ini, dari Sampai, ini, dari ya. ini. Ini kan saya udah menguasai semua secara keilmuan. Sombongnya. Ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Harus ngomong. memang tahu ilmunya kok ya, gitu kan. Itulah value-nya Cokles. Ya kayak itu value Cokles karena ini ada ilmunya. Sekilas kayak apa sih ini? Wah, biji kakao. Maaf, pas. Ini apa sih kayak gini-gini aja. Ya, ini tuh ada ilmunya. Ini kami fermentasi, kemudian kami kupas kulitnya, kami grinder, pisahkan lemak kakao, kakao butternya jadi coklat bubuk, sampai ke pengemasan packaging seperti ini. Ini tuh saya anggap sebagai supply chain yang sudah saatnya kita garap dan sudah kita alami dan benar ternyata. Ya udah, berarti 2026 ini kita fokus ke B2B. Bagaimana dengan B2C? Sekunder. Ada dana, ada modal, gas. Kalau enggak, ya udah amankan dulu. Ya rem dulu. gas. Oh, gas rem. Gitu sih. Gitu. Karena kan pasti beda ya kalau B2C kan mungkin mengandalkan orang per orang yang beli gitu. Jadi secara penjualan kan mungkin naik turunnya dia fluktuatif. Kalau misalkan B2B kan mungkin untuk pendekatan dengan satu perusahaan yang akan kita supply, itu kan mungkin agak lama ya. Nggak mungkin satu kali penawaran langsung deal kan. Pasti ada ketemu dulu, makan bareng dulu, nongkrong, beberapa kali meeting, baru deal gitu. Mungkin bisa 1 tahun baru oke. Itu kan pivot berubah bisnis modelnya. Ada tipsnya nggak mas? Gimana caranya biar kalau saya itu pingin B2B, gimana cara PDKT-nya nih ke calon klien?
Ikut padel mas. Ikut padel. Aduh, padel ini. Kalau dulu kan golf. Sekarang padel. Sekarang padel. Enggak. Ya anu sih, apa namanya? Saya suka olahraga gitu kan. Kemudian kebetulan ada temen ngajakin padel, entah barantah nggak tahu seperti diarahkan jalannya aja. Jadi bagaimana caranya untuk B2B? Saya anggap nggak ngerti ya. Aku tuh hanya menjalankan angin membawa kemana sekarang itu. Ya. Nggak ngoyo saya sekarang itu. Ada ide mau rentek hati mau nyaplai ke sana, gimana caranya kayak ditunjukkan jalannya. Yang sudah semakin saya ngoyo banget buat pengen nembusin itu, kayak susah gitu. Ya. Tapi semakin saya ini produk udah baik ya, jaga kualitasnya selama belasan tahun ya kan, ini udah baik. Saya kayak merasa ditunjukkan jalannya aja gitu, kayak pasrah, nothing tulus, kesini ketemu ini, kemudian temenan baik sama ini, ketemu beliaunya ini, deal, gitu kan. Terus ada orang datang ke tempat kita di Pandega, ini bisa dibeli sasetannya, dijawab anak-anak bisa, kita juga bisa nyuplai, deal, kayak begitu-begitu. Jadi saya nggak ngerti tipsnya bagaimana, nggak ngerti aku nggak bisa jawab gitu, karena memang sepasrah itu sekarang kayaknya ya. Jadi sebuah hidup itu ada tanda. Kalau saya pikir tahun 2015 saya di Kodar ada rezeki, saya umroh saat itu bareng sama ibu sama kakak dan adik. Saya anak tengah, 3 bersaudara. Anak terlupakan. Kayaknya iya deh. Enggak, anak yang paling gini sih di Allah box Belok. Iya beneran. Kakak saya perawat, dulu kuliah di FK UGM. Kemudian adik saya ini geofisika UPN. Saya di UGM, pertanian. 2 orang ini lurus, pinter, dan terarah gitu kan. Saya yang gitu. Nah, saat umroh itu tuh siapa sih nggak pengen cium Hajar Aswad? Ya. Semua orang pengen cium Hajar Aswad. Karena satu penasaran, batu dari surga kayak apa sih bentuknya gitu kan. Menghapus semua dosa, masa sih gitu kan. Ya penasaran aja, ya satu-satu ritual yang kayaknya pengen lah, nggak wajib sih tapi pengen gitu kan. Itu kan Ka'bah itu kan di tengah ya, apa di tengah. Kemudian orang banyak itu kan mengelilingi di situ, saking padatnya itu. Nah, Hajar Aswad itu ada di depannya Hijr Ismail di sini. Nah, ada tempat apa namanya Hijr Ismail, terus depannya itu ada kayak Hajar Aswad di sini. Nah, dilihat dari jauh aja itu nggak bisa. Ya kan, apalagi mendekat. Nah, saat itu saya ngoyo banget gimana caranya bisa mendekat ke sini. Mas, melipir, ngiris, muter dulu, nanti mendekat, muternya gitu kan. Oh, itu tak lakuin, ngoyo banget. Sama adekku, ngoyo. Egos kanan, egos kiri gitu kan. Welcome boxing ya. Kayak boxing gitu di sini. Itu kan yang gini masuk selama itu, orang gede-gede, orang yang besar-besar. Susah banget untuk mencium itu, untuk mendapatkan susah banget. 2 hari aku ngoyo, susah sekali. Pagi, siang, sore, bahkan malam pun saat sepertiga malam akhir tuh habis sholat tahajud itu susah sekali. Gitu ramenya gitu kan. Balik ke hotel, lihat CCTV kan ada tuh TV live itu. Wah kosong nih, lari ke sana. Udah penuh, susah sekali. Nah terus gimana ya supaya bisa ya? Aku sholat hajat, kemudian udahlah nothing tulus, pasrah aja lah. Kemana angin membawa, bawa aja lah ya Tuhan. Karena sejatinya aku nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti gimana caranya gitu kan. Lurus nggak bisa, melingkar nggak bisa, dari atas turun ke bawah nggak bisa, ngikutin orang gede nggak bisa, gitu kan. Udahlah, ngalir aja lah, ngalir ya Allah. Kalau saya dipertemukan ya udahlah, kalau nggak ya nggak apa-apa gitu. Kayak nol gitu loh Pak, nol banget, pasrah banget ini. Tiba-tiba depan mata dong, ku cium lah, kayak nggak percaya. Udah di sini, tiba-tiba di sini, beneran ini. Terus tentaranya bilang, haja, oh, iya. Suruh harum. Suruh, udah, nggak bisa, udah kesempatan nih, cium lagi, nah selesai. Besoknya, apa ya kuncinya pasrah ya? Ku coba lagi pasrah, pasrah ngalir aja kemana? Ayo, tarik ke sana, tarik ke sini, tarik ke sana, bisa dong. Ada keinginan kecil dan pasrah, gitu kan? Ya ada usahanya yang jalan kan usaha ya, ada usahanya. Tapi teman-teman, oh berarti pasrah, apa ya jalan hidupku itu nggak ngoyo ya? Semakin ngoyo semakin kayak susah untuk dapat gitu kan. Ya udahlah, ya usaha ya sedikit pasrah gitu. Ya ada ikhtiar, ada tawakalnya gitu kali ya. Ya betul. Jadi
bukan murni malas gitu, bukan nggak bergerak, tetap bergerak, tapi setelah melakukan itu ya Iya, pasrah. berserah gitu. Berserah. Oke. Ini kok kayak kajian ya? Gak apa-apa. Nanti tayangnya Ramadan. Belum maghrib. Oke. Gitu. Dari perjalanannya tadi, Mas, mungkin kan Iya. di perjalanannya itu pasti ada momen-momen mengecewakan. Entah itu ditipu karyawan atau supplier atau partner atau apapun itu, atau mungkin ada kegagalan-kegagalan yang pernah tersandung gitu. Iya. Bisa di-sharingkan juga nggak? Banyak. Apa aja tuh? Sambil tak minum ya ini. Sedot aja. Saya juga pengen deh. Gak usah lah, buat teman-teman di sini nanti. jangan dipakai. Saya udah ada kok. Jadi kegagalan jadi tipu, kecewa, pasti. Dan itu mengajarkan kita untuk memakai intuisi lebih berhati-hati. Mengasah mata ini supaya tajam dan kritis melihat karakter seseorang sebelum dia ngomong. Udah paham nih, yes or no. Sesimpel itu aja. Ini orang yes, ini orang no gitu aja. Nggak usah dijabarin lah ya. Nah, kegagalan pernah, ditipu pernah, kemudian dicurangi karyawan sendiri pernah, kemudian ketipu sama orang pernah, gitu kan. Kalau diambil pelajaran garis ke belakang apa yang membuat itu, ya kesalahanku ada di diriku sendiri. Jadi tidak menyalahkan yang menipu, tidak menyalahkan yang mengecewakan, saya menyalahkan diri saya sendiri. Garisnya itu, andaikan kamu bilang tidak, sesimpel itu aja. Maka semua hal yang tadi yang mengecewakan, yang menipu, yang tidak mengembirakan, mungkin tidak akan pernah terjadi. Mungkin nggak terjadi. Nah, ganti bab alinea ya kan. Lalu apa yang membuat kamu itu? Ada tanda-tandanya nggak nih? Apa nih? Ternyata ini gara-gara aku ikut belajar kanuragan kali ya. Waduh. Asik. Ya, jadi orang itu punya frekuensi ya. Setiap orang itu punya skala, punya aura ya kan. Aura. Ini agak melenceng sedikit aja. Ya, energi. Setiap orang itu memancarkan energinya ya. Pernah nggak sih kita itu ketemu orang yang dari jauh itu hati kita berkata, udahlah jauh-jauh aja sama orang ini. Ya. Sebelum ngomong. Energinya buruk dia. Pertanyaanku, dari mana kamu bisa merasakan energi itu buruk? Kan nggak bisa dijelaskan. Betul. Itu kan suara hati, ya kan? Sebenarnya dari situlah awal asal muasal ya. Saya pernah dijiplak orang, teman sendiri gitu kan. Saya pernah ditipu, dikecewakan. Bahkan hari ini pun ada yang mencoba berkhianat di organisasi saya saat ini gitu kan. Tapi ya wis, selama fokus ke kewajibanku apa? Kewajibannya owner, ngerambat manajemen, ngerambat SDM, memastikan kualitas barang bagus, sudah cukup. Tidak ada target penjualan harus 2.000 kak. Nggak ada target aku. Di outlet nggak ada target, kasihan yang ditarget. Targetnya gimana? Mereka harus teriak-teriak, pakai boneka sini-sini gitu. Sini beli coples kan ya kayak gitu. Iya. Ya kan? Ya. Yang udah diikhtiarkan iklan ya kan, menjaga kualitas barang ya dijaga kualitasnya, jangan sampai turun ya kan, tidak usah mengecewakan konsumen. Nah, itu yang hari ini saya lakukan gitu mas, untuk masalah selanjutnya sebagai pelajaran supaya tidak ditipu lagi. Kita kan bukan keledai ya, bisa jatuh ke lubang 3, 4, 5, 6, 7 kali. Iya. Kan katanya cuma keledai yang jatuh di lubang yang sama 2 kali ya kan. Orang juga ada. Bahkan 6 kali pun bisa. Maksudnya untuk meminimalisir itu tuh ada kayak kompas ya dalam diri itu, dari kayak petunjuk, ini orang yes, ini nggak usah, tanpa harus ngomong. Kalau ngomong takutnya menyinggung, takutnya tersinggung, jadi nggak enak bertemannya gitu kan. Jadi ada batasan lah, untuk batasan yang nggak usah diomongkan, kayak itu buat diri sendiri gitu kan. Paham. Ada kayak gitu tuh. Ya, memang benar kayak aura energi. Secara fisika juga kan hukum kekekalan energi Kuantum. itu tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa dipindahkan. Makanya bisa kerasa kan energi positif, energi negatif. Vibrasi. Iya, betul. Sederhananya misalkan kita di kantor, di ruangan gitu, punya tim 10 orang. Misalkan 5 orang lagi di dalam ruangan, lagi lah
ada hahihi Nah. segala macam, tiba-tiba ada satu orang masuk terus auranya jadi suram gitu. Itu juga ada kayak gitu. Ada. Ada juga yang tadinya serius. Sama. Ada yang tadinya serius gitu. Begitu masuk satu orang jadi vibes-nya jadi encer. Ya, jadi encer, Iya, jadi ada. bahagia, jadi gitu. Ada. Juga kan yang kayak gitu. Bisa. Mungkin mirip-mirip kayak gitu. Iya kayak gitu betul. Ya, mirip-mirip Itu kayak gitu. menulari. Iya, Mana yang dominan aja gitu kan. Iya, Kalau betul. energinya negatif hitam banget dia datang kayak gitu. Langsung nggak usah berangkat kerja aja lu lah. Gitu. Itu terjadi di tempatku juga. Tempatmu juga gitu toh. Sama saya juga. Pasti ada itu. Pasti kayak ada, gitu. iya, Dalam iya. satu dalam Iya. satu kelas aja itu pasti ada anak nakal kan. Anak-anak. Iya, di dalam suatu usaha Iya, juga iya. pasti ada anak nakalnya gitu. Iya, gitu. Nah, mungkin begitu. karena sudah 1 jam lebih, Ya. mungkin terakhir kira-kira Mas Rehan dengan Coklesnya 5 tahun yang akan datang akan seperti apa? Harapannya 5 tahun yang akan datang, melihatnya. Orang pasrah kok ditanyain visi ke Ya, depan makanya itu. harus Oh gitu, oke. Saya mencoba untuk yang mengesampingkan jati diri ya. Jati dirinya kan pasrah ya. Jadi untuk 5 tahun ke depan ya, 2000 berapa berarti? 30 lah. 2031. 2031 saya Cokles ya harapan ke depannya pengennya ya ada outlet B2C tetap Oke, tetap pingin ada outlet B2C cabang-cabang lagi. Karena B2C itu daily cash flow seksinya di situ seksi banget daily cash flow itu, jadi perputaran harian yang banyak, jumlahnya berapa saya nggak bisa sebut karena saya bukan cenayang dan tidak bisa memastikan. Yang jelas setiap cabangnya dipastikan gemuk, sehat, sejahtera, sehat bugar. Banyak mau banget. Untuk outlet B2B-nya ya harapannya tetap terjaga sama yang sekarang dan menambah titik-titik B2B gitu. Harapannya sih tetap bisa masuk ke sektor F&B yang besar ya. Dengan pembayaran yang bagus. Ya, dengan garis bawahi pembayaran yang bagus. Biar tidak ganggu cash flow. Betul. Karena B2B itu cash flow-nya, pembayaran payment-nya sudah dipastikan tidak harian. Ya, TOP dia. TOP, emang top. Gitu sih. Oke, mungkin Iya. itu aja Wirausaha Muda Gajah Mada. Mungkin episode kali ini cukup sekian. Sampai ketemu di episode berikutnya. Siap, terima kasih. Bye.